Pada video ini saya akan menggulung dinamo pompa merek Bosku 1 HP. Nah, sebelum kita mulai menggulung, kita harus membuat malnya terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat malnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita siapkan kawat. Ini kawat ukuran 0,6. Teman-teman bisa pakai ukuran kawat yang lain. Saya sudah selesai membuat mal pada lubang karen yang ke-6. Teman-teman bisa melihatnya ini. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sini saya menggunakan kertas karton sebagai alat untuk menggulung lilitan dinamonya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Sekarang saya akan melilit kawat jumlah lubang karennya sejumlah 6, yaitu sejumlah 62. Jadi jumlah kawatnya ini sebesar 0,50. Ini berjumlah 2 kawat ya. Jadinya 31. Sekarang saya akan melilitnya. Ini adalah jumlah kawatnya sejumlah 61. Nah, kalau teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa menghitungnya lagi. Nah, sekarang saya sudah yakin, saya akan langsung memasukkan kawat ini ke dalam lubang karen pada stator ini. Saya akan mulai memasukkan lilitan kawat ini ke dalam lubang statornya. Nah, untuk mempermudah memasukkan lilitan kawat ini, kita menggunakan bambu. Kita harus runcingkan bambunya seperti ini. Lalu kita sogok-sogok lilitan kawat ini ke dalam lubang statornya. Maka kawat akan sangat mudah untuk dimasukkan. Nah, lilitan kawatnya pun sudah berhasil saya masukkan. Sekarang saya tinggal menggunakan mika. Hasilnya akan jadi seperti ini. Sekarang saya akan melanjutkan untuk memasukkan lilitan kawat ini ke dalam lubang stator yang satunya. Kita harus memasukkan kawatnya sedikit demi sedikit supaya kawatnya tidak mudah lecet. Kalau kita menggulungnya dengan cepat, pasti kawatnya akan cepat lecet. Nah, kawat lecet itu bisa mengakibatkan konslet di dalam gulungan ini. Maka gulungannya akan cepat hangus. Setelah berhasil memasukkan lilitan kawat ke dalam lubang stator, selanjutnya kita menutupnya supaya kawatnya tidak terkena bodi dari stator tersebut. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Sekarang kita harus merapikannya. Merapikannya pun harus dengan hati-hati supaya terlihat lebih rapi. Jika sudah menurut kita rapi, sekarang kita harus mengetoknya menggunakan palu supaya terlihat lebih rapi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita juga harus mengetok sisi yang lagi satunya. Seperti inilah hasilnya. Sekarang saya akan melanjutkan menggulung lilitan ke lubang karen atau stator ke-8. Di sini saya sudah selesai membuat mal yang ke lubang karen yang ke-8. Sekarang saya akan menggulung lilitan kawatnya, yaitu sejumlah 31 juga ya teman-teman.
Nah, di sini saya sudah menggulung lilitan kawatnya sejumlah 61, atau karena kawatnya ini berjumlah 2, sejumlah 31. Sekarang saya akan memasukkan lilitan kawat ini ke dalam lubang statornya atau lubang karetnya. Ingat, saat memasukkan kawat ini harus dengan hati-hati supaya kawatnya tidak mudah lecet. Nah, jika kita menggunakan bambu, kita jadi mudah untuk memasukkan kawatnya. Nah, teman-teman bisa melihatnya dalam video. Saya sudah berhasil memasukkan lilitan kawat yang ke-8 ini ke dalam lubang statornya. Nah, selanjutnya saya akan memasukkan kawatnya ini ke lubang 8 yang lagi satu. Memasukkan kawatnya pun harus sedikit demi sedikit, supaya kawatnya tidak mudah lecet, agar motor ini bisa tahan lama. Di sini saya sudah berhasil memasukkan lilitan kawat ini ke dalam lubang statornya. Sekarang saya akan menutupnya dengan mika. Nah, sekarang kita harus merapikannya. Kita langsung ketok menggunakan tali supaya terlihat lebih rapi. Kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman. Sekarang saya akan melanjutkan menggulung lilitan kawat yang ke lubang stator maupun karen yang ke-10. Sebelum kita menggulungnya, kita harus membuat mal terlebih dahulu. Di sini saya sudah selesai membuat mal lubang stator maupun karen yang ke-10. Sekarang saya akan menggulung lilitannya sejumlah 48. Ini saya sudah menggulung lilitan yang ke-10, lubang stator yang ke-10. Sekarang saya akan memasukkan lilitan kawat ini ke dalam lubang stator maupun karennya. Di sini saya sudah berhasil memasukkan lilitan kawat pada lubang stator maupun karennya. Sekarang saya akan memasukkan mika. Nah, mikanya sudah masuk. Sekarang saya akan memasukkan lilitan kawatnya ini ke dalam lubang yang ada di satunya. Caranya sama seperti tadi ya, teman-teman. Saya sudah berhasil memasukkan lilitan yang ke-10. Sekarang saya tinggal memasukkan mikanya saja. Nah, teman-teman bisa melihatnya dalam video. Saya sudah berhasil memasukkan mikanya. Sekarang saya tinggal merapikannya saja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, sekarang saya akan melanjutkan menggulung lilitan yang ke-12. Sebelum kita menggulungnya, kita harus membuat malnya terlebih dahulu juga.
Di sini saya sudah selesai membuat mal yang ke-12. Sekarang saya akan menggulung lilitan kawatnya yang berjumlah 49 atau 98. Nah, di sini saya sudah selesai menggulung lilitan kawatnya. Sekarang saya akan memasukkan lilitan kawat ini ke dalam lubang statornya. Di sini saya sudah selesai memasukkan lilitan kawatnya. Sekarang saya akan memasukkan mikanya ini. Masukkan lilitan kawatnya. Sekarang saya akan memasukkan lilitan kawatnya ini ke lubang yang lagi satunya. Saya akan memasukkan lilitan kawatnya ke lubang yang lagi satunya. Ingat, memasukkan kawatnya pun harus dengan hati-hati supaya kawatnya tidak lecet. Sekarang saya sudah selesai memasukkan lilitan kawatnya ini ke dalam lubang statornya. Sekarang saya akan memasukkan mikanya. Nah, saya sudah selesai memasukkan mikanya dan sekarang saya akan merapikannya. Saya akan merapikan yang bagian lagi satunya. Jangan lupa kita getok dengan menggunakan palu. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya. Seperti ini ya hasilnya, teman-teman. Nah, bagian running yang isi sebelah bawah sudah selesai saya gulung, dan saya akan melanjutkan menggulung sisi bagian atas runningnya. Sekarang saya akan melanjutkan menggulung bagian runningnya yang lagi satu. Nah, yang pertama kita gulung adalah jumlah lubang yang ke-6, sama seperti tadi ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menggulung lilitannya. Sekarang saya akan memasukkan lilitan ini ke dalam lubang statornya. Pemasukannya pun harus berhati-hati, teman-teman, supaya kawatnya tidak mudah lecet. Sekarang saya sudah berhasil memasukkan lilitannya ke dalam lubang statornya. Sekarang saya akan menutupnya menggunakan mika. Nah, sekarang saya akan melanjutkan memasukkan lilitan kawat ini ke lubang yang lagi satunya. Di sini saya sudah berhasil memasukkan lilitan kawatnya ke dalam lubang statornya. Sekarang saya akan menutupnya menggunakan mika. Caranya sama seperti tadi ya, teman-teman ya. Tapi saya akan memvideokannya juga. Nah, sekarang kita harus merapikannya. Nah, setelah kita merapikannya, kita harus mengetok menggunakan palu ini. Nah, kita juga mengetoknya.
hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, setelah lubang keenam kita harus menggulung lilitan kawat yang ke-8 dan melilitnya sekarang sejumlah 31 dikali 2 menjadi 62. Di sini saya sudah menggulung lilitannya. Sekarang saya akan memasukkan lilitannya ini ke dalam lubang statornya. Memasukkannya pun harus dengan berhati-hati supaya kawatnya tidak lecet. Setelah berhasil memasukkan lilitan kawatnya, kita harus memasukkan tutup mika ini ke dalam kawatnya. Sekarang saya akan melakukan hal yang sama, memasukkan kawat yang lagi satunya ke lubang statornya. Ingat, memasukkannya harus berhati-hati supaya kawatnya tidak lecet. Setelah kawat ini masuk, kita harus menutupnya menggunakan kertas mika supaya kawatnya tidak mudah keluar dan kawatnya tidak terkena badan statornya. Sekarang kita merapikannya. Nah, teman-teman bisa melihatnya hasil jadinya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk menggulung lilitan lubang yang ke-10. Saya sudah selesai menggulung lilitan kawatnya. Sekarang saya akan memasukkan lilitan kawat ini ke dalam lubang statornya. Memasukkannya pun harus dengan berhati-hati supaya kawatnya tidak mudah lecet. Nah, jika susah untuk memasukkan kawatnya, kita bisa menggunakan bambu untuk memasukkannya. Nah, maka kawat akan perlahan-perlahan masuk ke dalam lubang statornya. Setelah lilitan kawat ini berhasil masuk ke dalam lubang statornya, saya akan menutupnya menggunakan mika supaya kawatnya ini tidak mudah keluar dan aman dari kawat ini keluar dan menyentuh bodi dari stator tersebut. Sekarang saya akan melanjutkan memasukkan lilitan kawat ini ke lubang stator yang lagi satunya. Memasukkannya pun harus dengan hati-hati, sedikit demi sedikit ya teman-teman, supaya lebih gampang untuk memasukkannya. Setelah berhasil memasukkan lilitan kawatnya, saya akan menutupnya menggunakan mika. Saya sudah berhasil memasukkan mikanya ke dalam lubang statornya. Sekarang kita tinggal merapikannya saja. Jika terlihat sudah agak rapi, kita harus mengetoknya menggunakan tali. Kita harus mengetok sisi yang lagi satunya juga. Sekarang saya akan melanjutkan menggulung lilitan yang ke-12 yang berjumlah 49 dikali 2 sama dengan 98.
Di sini saya sudah berhasil menggulung lilitan yang ke-12. Sekarang saya akan memasukkan lilitan ini ke dalam lubang statornya. Ingat, memasukkan kawatnya pun harus berhati-hati supaya kawatnya tidak lecet. Sudah berhasil memasukkan lilitannya ini ke dalam lubang statornya, dan sekarang saya akan memasukkan mikanya ini untuk menutup kawatnya supaya kawatnya tidak mudah keluar dan mengenai badan statornya. Nah, ketika mikanya sudah masuk, sekarang saya akan melanjutkan memasukkan kawatnya ini ke lubang statornya yang lagi satu. Teman-teman, ingat, memasukkan kawatnya ini pun harus dengan berhati-hati supaya kawatnya tidak mudah lecet. Ketika lilitannya ini sudah masuk, saya akan memasukkan mikanya ini dan akan mendorongnya supaya kawatnya ini akan terlindungi dari luar. Nah, setelah mikanya berhasil dimasukkan, dan tahap selanjutnya kita harus merapikan lilitan kawatnya ini supaya terlihat lebih rapi. Jangan lupa kita harus mengetoknya juga. Nah, dan jangan lupa kita harus merapikan sisi yang lagi satunya lagi supaya terlihat lebih rapi. Nah, di sini saya sudah selesai menggulung sisi runningnya. Sekarang saya akan menggulung pada bagian startnya. Sisi runningnya sudah selesai.